Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih di budidaya tanaman hias. Nah, alangkah baiknya kita juga tahu macam-macam jenis tanaman hias. Di sini nanti saya akan menjelaskan jenis-jenis tanaman hias dan sebagai bonus saya akan jelaskan tentang tanaman pangan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa tanaman hias itu adalah tanaman yang dibudidayakan dengan tujuan dinikmati keindahannya. Bagian tanaman mana yang dianggap paling indah? Nah, makanya nanti kita bedakan jenis-jenis tanaman hias. Yang pertama yaitu ada tanaman hias daun, kemudian tanaman hias bunga, tanaman hias buah, tanaman hias batang, dan tanaman hias akar. Nanti akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Yang pertama yaitu tanaman hias bunga. Berarti tanaman ini dinikmati karena bunganya yang indah. Contohnya di sini ada bunga mawar. Kemudian ada bawahnya bunga kenanga. Kemudian ada bunga melati. Kemudian ada cocor bebek kalandiva atau kalancoe ini ya, berbunga. Kemudian ada lagi di sini ada bunga kamboja, bunga alamanda, bunga matahari, bunga aster, bunga kertas, bunga merak, bunga plumbago dan bunga gerbera. Lanjut ada bunga lili dan macam-macam jenis anggrek. Selanjutnya yaitu tanaman hias daun, berarti dinikmati karena daunnya yang indah. Di sini ada paku tanduk rusa, kemudian tanaman aglonema, kemudian tanaman suplir, dan tanaman pucuk merah. Kemudian ada tanaman anthurium atau kuping gajah, kemudian tanaman agave, tanaman ficus atau karet-karetan, kemudian philodendron, caladium, alocasia, dan cemara. Lanjut ke tanaman hias buah, berarti dinikmati karena buahnya yang cantik. Nah, di sini ada cabai pelangi, kemudian buah naga dan jeruk nagami. Kemudian ada tanaman nanas, kemudian murbei dan rosella. Lanjut ke tanaman hias akar, disukai atau dinikmati karena akarnya yang menarik, unik. Contohnya di sini ada jenis-jenis adenium. Selanjutnya yaitu tanaman hias batang. Jadi tanaman ini dinikmati keindahannya karena batangnya yang cantik dan menarik. Contohnya palem-paleman, bambu-bambuan, dan lain sebagainya. Selain itu, tanaman kaktus juga dinikmati karena batangnya yang menarik, baik yang kaktus besar maupun kaktus kecil. Oke, sebagai tambahan yang sudah saya janjikan di depan tadi, yaitu tanaman pangan. Apa sih itu tanaman pangan? Kalau tanaman hias dinikmati karena keindahannya, kalau tanaman pangan dibudidayakan untuk kebutuhan pangan. Nah, jadi segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Jadi tanaman ini nanti dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Nah, tanaman pangan ini ada yang dibedakan berdasarkan umur, ada tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim dapat dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, misal jagung dan kedelai, atau antara 6-8 bulan seperti singkong. Sedangkan tanaman tahunan, tanaman ini terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Kemudian tanaman pangan kita kelompokkan menjadi 3, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Serealia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya. Sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang ataupun umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Saya akan berikan contoh satu persatu dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang pertama serealia, di sini ada contohnya padi, jagung, dan sorghum. Kemudian kacang-kacangan ada kedelai, kacang tanah,
kacang hijau. Sedangkan umbi-umbian di sini ada singkong, ubi jalar, dan talas. Kita kenali satu persatu. Yang pertama ada padi. Nah, memiliki batang yang berbuku dan berongga. Kemudian daun dan anakan tumbuh dari buku yang ada pada batang. Bunga atau malai muncul dari buku yang terakhir. Akarnya jenis serabut. Kemudian, bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Tanaman padi diperbanyak dengan menggunakan biji. Selanjutnya, jagung. Nah, memiliki batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Daun terdapat pada setiap buku pada batang. Memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, tetapi masih pada satu pohon yang sama. Bunga jantan terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina atau tongkol berada di bagian tengah batang jagung. Dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Tanaman jagung diperbanyak dengan biji. Selanjutnya sorghum. Nah, sekilas tanaman ini mirip dengan jagung. Memiliki batang yang berbuku-buku. Kemudian kadang-kadang dapat memiliki anakan. Memiliki bunga yang tersusun dalam malai yang terdapat di ujung batang. Perbanyakannya dengan biji. Tanaman ini dapat ditanam pada berbagai kondisi lahan, baik yang subur maupun kurang subur, karena memiliki daya adaptasi yang tinggi. Selanjutnya kedelai. Memiliki daun tunggal dan daun bertiga. Kemudian daun dan polong memiliki rambut-rambut yang halus. Polong yang telah masak ditandai dengan kulit polong yang berwarna coklat. Perbanyakannya dengan biji. Dapat ditanam di lahan kering atau di sawah sesudah panen padi. Selanjutnya kacang tanah. Dapat ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Perbanyakannya dengan biji. Memiliki polong yang tumbuh dari ginofor di dalam tanah. Selanjutnya yaitu kacang hijau. Tanaman ini tanaman pangan semusim. Kemudian batang bercabang serta daun dan polong yang berambut. Perbanyakan dengan biji. Dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Selanjutnya singkong. Nah, tanaman ini jenis tanaman berkayu. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Dapat menghasilkan biji tetapi tidak digunakan untuk perbanyakan. Biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Mempunyai daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ditanam di lahan yang kering. Lanjut ke ubi jalar. Tanaman ini memiliki batang panjang menjalar. Tipe pertumbuhannya berupa semak-semak yang menjalar. Kemudian dapat diperbanyak dengan bagian pucuk batang dan stek batang. Sekian penjelasan hari ini, silakan kembali ke tips dan ikuti petunjuk selanjutnya. Terima kasih.